Baik, perkenalkan nama saya Sandika Resa Gorta Simatupang dengan NPM 2403 2010 Saya dari sesi Senin 2. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara saya membuat dan juga menghasilkan produk yang akan saya buat. Di sini temanya adalah pemadam kebakaran. Jadi untuk produk ini saya membuat alarm pemadam kebakaran. Di sini saya sudah merekam cara kerjanya. Lalu dan saat ini saya merekam dan akan menjelaskan bagaimana step by step-nya karena mohon izin sebelumnya karena kalau misalnya langsung direkam saat pengerjaan itu prosesnya akan cukup lama karena membutuhkan waktu untuk dijeda. Jadi mungkin di sini saya akan memperlambat kecepatannya karena memang jadi 0,5 karena memang eee, terhitung cepat supaya mengejar durasi. Baik, di sini akan yang saya klik dan saya akan buat ada units. Di sini fungsinya adalah kita mengubah angka di belakang koma, di sini 0,00 dan kita mengubah menjadi sentimeter. Oke, kita klik oke. Selanjutnya, kita juga akan nyalain OSNAP. OSNAP ini berfungsi untuk kalau misalnya kita mau pembuatan objek itu mempermudah karena kita akan terhubung dari suatu titik. Jadi nanti kalau misalnya kita membuat suatu produk, suatu objek itu produknya tidak akan layang. Oke, karena bentuk dasar dari alarm adalah lingkaran, kita buat circle. Lalu kita mengubah pandangan kita menjadi SW isometrik. Lalu kita klik pilih dari circle yang sudah kita buat tadi. Dan kemudian kita akan mengekstrud setinggi produk alarm yang akan kita buat. Di sini kita akan ekstrud sebesar 5. Baik, lalu akan kita fillet edge. Karena udah 3 dimensi, kita harus fillet edge. Klik R, lalu kita masukkan radius sebesar 4. Menjadi 3. Lalu kita pilih bagian atas alarmnya, dan nanti situ akan membentuk lengkungan ke dalam. Sehingga nanti kalau misalnya dalam bentuk konseptual atau realistik itu akan melengkung. Terus kita juga klik bagian bawahnya juga. Kita fillet bagian bawahnya. Lalu selanjutnya kita akan buat circle lagi sebesar 8,5. Ini tuh untuk paling bawahnya. Jadi nanti ada ukuran yang 8 juga, yang jari-jarinya 8 cm. Itu untuk di paling bawah, bagian bawahnya, karena nanti alarmnya ini ada alasnya gitu. Nah, ini yang berukuran 8,5 ini kita ekstrud setinggi 0,8. Sedangkan yang satunya lagi karena lebih kecil, kita akan ekstrud sebesar 0, maaf 0,6. Nah, nanti 0,6-nya ini kita akan tindih di paling atasnya karena kita susun dari yang paling besarnya yaitu di paling bawah. Tuh. Terus tidak lupa juga karena udah 3 dimensi, kita fillet edge dengan radius 1,5. Seperti biasa klik R. Oh, 0,5, lalu kita fillet edge bagian atas sama bawahnya. Supaya nanti itu menghasilkan bentuk sudutnya ini tidak terlalu tajam gitu. Jadi ada sedikit lengkungan sesuai dengan referensi produk yang sudah saya pilih. Maaf, ini ada perubahan ya. 0,3. Lalu begitupun dengan lingkaran yang tadi radiusnya 8. Ini kita fillet edge-nya nggak usah klik F lagi, tapi tinggal enter aja biar langsung cepat. Terus di sini kita akan proses perpindahan dari lingkaran dengan radius terkecil yang lebih kecil, kita letakkan di atas lingkaran yang beradius lebih besar. Kita pakai titik yang paling atas supaya nanti saling bertindihan. Kita ubah ke realistik, kita akan melihat hasilnya seperti apa. Ini hasil 3 dimensi sebelum diberikan material, sebelum dikasih warna juga, jadi warnanya masih polos biasa. Dan kita bisa lihat hasil dari fillet edge itu membuat objek produk itu menjadi melengkung. Lalu kita ubah lagi ke 2D wireframe. Di sini kan kita membuat circle sebesar 0,5. Nanti ini akan kita array polar menjadi 4, cukup array polar sebanyak 4. Tidak lupa juga kita ekstrusi sebesar 1,5. 1,3, lalu kita ekstrusi ke atas 1,3, kemudian nanti kita fillet edge, lalu kita array polar sebanyak 4, jadi nanti ada di depan, belakang, kiri, kanan, karena sesuai dengan referensi yang sudah saya berikan itu dia cukup mempunyai 4 bagian bagian penyangganya gitu. Karena ini nanti akan kita
biasanya alarm pemadam akan kita letakkan di dinding atau di tembok. Kita taruh garis bantu supaya nanti hasil si objek yang tadi sudah kita ekstruk yang lingkaran tadi, kita akan taruh titik tengahnya itu ke ujung garis bantu ini supaya nanti bentuknya itu terlihat. Kita akan pilih dulu, kita akan nge-move dari titik tengahnya itu ke ujung garis yang sudah kita buat tadi, garis bantu yang sudah kita buat. Nah, di sini fungsi OSNAP itu memberikan petunjuk yang kayak tadi ada tanda kotak, itu mempermudah kita supaya objek yang kita pindahin itu tidak melayang atau tidak pergi. Oke, di sini kita akan ke tahap array polar. Nah, di sini kelihatan objeknya lebih muncul ya. Seperti di sini terdapat kesalahan karena terlalu kepotong tadi bagian atasnya, jadi kita mengubah garis bantunya menjadi lebih pendek. Yaitu sebesar 0,4. Oke, kita escape. Lalu kita akan move dari lingkaran tadi, circle tadi. Circle-nya juga kita ubah supaya ketinggiannya itu dia lebih muncul, teksturnya lebih kelihatan nanti kalau misalnya udah di realistik. Tidak lupa juga kita pindahkan ke ujung garis bantu yang sudah kita buat. Oke, di sini dia. Di sini ada tanda kotak, itu kita pilih di situ aja. Nanti ini kalau misalnya sudah ditampak realistik, dia bentuk lingkarannya lebih terlihat, teksturnya lebih terlihat, lebih muncul. Tidak seperti yang sebelumnya yang terlalu tenggelam. Oke, di sini kita pakai 3D Orbit. Kita akan melihat seluruh tampaknya. Ini adalah tampak keseluruhan. Lalu di bagian dari lingkaran tadi kita akan array polar sebanyak 4. Nanti ya dari depan, belakang, kiri, kanan. Ini kita array polar ke titik tengah. Nah, kalau di sini dia menjadi banyak, kita ganti di item set, kita ganti menjadi cukup 4, lalu kita enter. Oke, berubah menjadi 4. Kita akan properties karena sebelumnya maaf di sini tuh kesalahan karena kalau udah di array polar itu nggak bisa diganti warna. Jadi ini kita mengulang pembuatan produknya lagi. Di sini mengulang pembuatan dari lingkaran yang 4 tadi karena kalau sudah di array polar itu berdasarkan percobaan yang sudah saya coba berkali-kali kalau sudah di array polar itu di perubahan warnanya ini tidak bisa diganti. Jadi kita harus mengulang karena berdasarkan referensi produk yang sudah saya berikan itu harusnya warnanya hitam. Sedangkan di sini masih warna putih jadi mau nggak mau kita harus tetap mengganti terlebih dahulu warnanya sebelum di array polar. Nah, ini sudah diganti, lalu kemudian kita array polar dengan cara yang sama seperti tadi. Kita array polar, kita klik tengah nanti dari lingkaran terbesar, lalu kita ganti itemsnya menjadi 4 lalu kita enter. Ini kita pilih dulu objeknya. Kita menggunakan titik tengah dari lingkaran yang terbesar tadi, kita ganti itemsnya menjadi 4. Oke, sudah jadi. Di sini kita silang aja. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari realistiknya. Sudah berubah menjadi warna hitam. Sedangkan lingkaran yang 2 di tengah tadi dan bagian alarmnya ini yang bentuknya tadi bulat itu belum diberi warna. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita ubah dulu menjadi 2D wireframe untuk mempermudah pengerjaan pembuatan produk. Di sini kita akan memindahkan bagian asal alarm ke lingkaran yang sudah kita buat tadi. Nah, kita menggunakan titik tengah dari lingkaran yang paling atas supaya nanti saling tumpang tindih. Oke, di sini sudah.
Nah, ini adalah hasil dari realistiknya. Di sini kita akan melakukan pengubahan warna menggunakan properties. Kita ubah menjadi red sesuai dengan tema pemadam kebakaran dan juga referensi produk. Di sini warnanya merah. Sedangkan dua lingkaran yang di bawah itu kita tetap menggunakan warna hitam. Kita menggunakan warna hitam, lalu kita escape saja, dan ini adalah hasilnya. Lalu selanjutnya kita juga akan membuat detail-detailnya lagi. Jadi di bagian atas dari alarm ini itu terdapat 4 buah lingkaran di mana ukuran itu berbeda-beda, ada yang dari paling besar sampai yang paling kecil. Oke, di sini kita akan membuat lingkaran. Tadi jari-jarinya 2, lalu kita akan extrude sebesar 0,02 supaya nanti ketika dalam bentuk realistik itu dia ada warnanya, karena kalau nggak kita extrude nanti dia hanya bentuk garis aja. Di sini kita akan melakukan proses pemindahan untuk menempelkan di bagian paling atas alarm pemadam kebakaran. Di sini kita menggunakan ukuran yang lebih kecil lagi supaya posisinya ini ada di dalam dari lingkaran kecil yang tadi ukurannya 2 tadi. Lalu tidak lupa ini kita silang, tidak lupa juga kita extrude supaya ketika dia realistik dia memberikan mempunyai volume dan juga memberikan efek warna 0,02. Itu sama hasil extrudannya. Maaf ini ada kesalahan. Kita extrude sebesar 0,02, nanti kita silang saja. Oh iya maaf, ini saya tahu kenapa lama, karena kecepatannya tidak satu. Oke. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengubah warna satu demi satu, karena berdasarkan referensi yang dilihat itu dia punya lapisan-lapisan warna itu berbeda. Jadi ketika dilihat dalam tampak realistik itu menghasilkan objek alarm pemadam kebakaran yang lebih realistik juga. Tidak lupa ini kita extrude ke atas sebesar 0,02 masih dengan ukuran yang sama. Di sini kita menggunakan ukuran yang lebih kecil juga. Masih di extrude sebesar 0,02. Kita pakai tampak yang 2D wireframe. Kita mau tindih ke lingkaran yang terbesar tadi. Kita pakai titik tengah yang paling bawah supaya nempel dengan lingkaran terbesarnya. Titik atas. Ini hasilnya kalau sudah direalistik. Warna hitamnya ada di atas. Lalu kita juga akan move lingkaran yang ketiga, ukuran yang lebih kecil lagi, dengan warna merah. Kita akan move ke paling atas, lingkaran paling atas. Kita gunakan titik yang paling atas dari warna hitam. Oke. Kita silang dulu bagian propertiesnya. Nah, ini kalau misalnya tampak sudah di realistik. Selanjutnya kita akan move bagian yang lingkaran yang paling terkecil. Sudah. Lalu kita ke tampak realistik. Oke, ini adalah hasil dari bagian atas atau detail dari alarm pemadam kebakaran tadi. Bagian titik tengahnya di bagian tengahnya itu kayak seperti ada mur. Jadi murnya ini berbentuk segi 6. Kita bentuk dengan jari-jari 0,9, lalu kita akan extrude ke atas. Ini kita silang aja. Sebesar, ya maaf salah.
Kita buat lagi segi enamnya. Di sini salah pemilihan sisi, jumlah sisi. Oke, kita akan ulang. Kita klik dulu sebanyak jumlahnya, yaitu sisinya ada 6. Oke, ini disilang aja. Lalu besarnya adalah 0, karena kita membutuhkan ukuran yang kecil aja sebagai detail. Lalu kita ekstrud ke atas sebesar 0,1. Nah, ini kita akan melakukan proses perpindahan. Tidak lupa kita filetage karena udah dalam bentuk 3 dimensi. Kita nggak bisa filetage besar-besar karena memang ukuran dari murnya ini kecil. Ya, 0,2 tadi sudah terlalu besar. Kita ubah ke 0,02. Karena memang ukuran dasar dari murnya ini kecil. Kita ekstrud ke setiap sisi yang paling atas. Kita enter saja, tidak perlu klik F lagi, karena masih pakai perintah yang sama. Kita pindahkan ke titik tengah. Nah, ini dia tampak kalau misalnya realistik. Warna dari murnya ini belum kita ganti, jadi hampir menyerupai warna lingkaran yang ada di bawahnya. Ini kita akan melakukan proses perpindahan dari semua detail bagian atasnya tadi, langsung kita pindahkan semua ke bagian atas alarm sebagai detail dari produk alarm kali ini. Jadi sekian, ini dia hasil dari produk alarm yang telah saya buat. Oke, baik. Untuk produk selanjutnya adalah saya akan membuat produk box hydrant. Jadi di sini mohon izin kembali bahwa saya melakukan rekaman ketika pengerjaan AutoCAD saja, dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari awal sampai akhir dari box hydrant. Dikarenakan jika langsung merekam ketika pembuatan produk itu akan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak memungkinkan. Jadi mari kita lanjutkan bagaimana proses pembuatannya. Semua diawali dengan units, ini diubah menjadi 0,00, lalu itunya juga diubah jadi sentimeter. Oke, kita juga nyalain OSNAP, OSNAP-nya kita nyalain semua, jangan lupa dengan ortogonal. Kita langsung ubah pandangan ke SO isometrik. Kita langsung buat rectangle. Di sini panjangnya itu eh, panjangnya 66, lebarnya 20, tingginya 95. Tapi kita membuat per komponen, per part. Kita buat bagian belakangnya dulu, nanti kita buat sebelah kiri, kanan, bawah, sama atasnya. Ini kita akan 3D rotate agar berdiri, tapi kita buat bagian sampingnya dulu dengan lebar 20 dan tingginya 95. Nanti ini akan kita gabungkan dari satu bagian ke bagian lainnya. Tingginya 95. Lalu kita langsung copy saja biar langsung cepat. Dan semuanya kita akan 3D rotate, semuanya kita akan berdirikan. Dan ini akan kita taruh di sebelah kiri. Lalu kita juga akan taruh yang satunya lagi di sebelah satu sisinya lagi. Setelah itu nanti kita juga akan 3D rotate supaya dia menghadap menyamping. Lalu ini kita tempel saja dari setiap bagiannya. Kemudian kita akan buat rectangle kembali untuk di bagian bawahnya. Panjangnya 66, lebarnya 20. Oke, sudah. Mari kita tempelkan ke satu sudut kembali. Di sini kita akan tahap extrude. Extrude itu satu persatu, bagian belakang sendiri, kiri sendiri, kanan sendiri, dan juga yang di bawah sendiri. Semuanya kita extrude menghadap
ke dalam box, maaf di sini salah ekstrudnya karena harus satu per satu, sebesar 1,5 semuanya sama, baik itu belakang, kiri, kanan maupun bawah. Kita ekstrud semuanya menghadap ke dalam. Dan ini kita mau copy supaya kita tempelkan ke bagian atasnya. Di sini penitikannya salah, jadi kalau dilihat dengan jelas yang tadi itu dia terlalu dia kurang menempel dengan sudutnya. Iya, seperti ini. Mari kita ubah ke 2D wireframe lagi, kita akan move. Ya, ini kalau misalnya bagiannya kurang menempel dengan objek yang satunya lagi. Apa saja kita akan buat rectangle bagian atasnya. Di sini saya melebihkan di bagian kiri dan juga kanan sebanyak sebelah kirinya 4 cm, sebelah kanannya 4 cm. Jadi 66 ditambah dengan 8 cm sama dengan 74. Ini harusnya saya buatnya dari titik tengah supaya dia bisa simetris. Karena menurut referensi bagian atasnya itu dia ada tekstur yang lebih di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Oke. Kemudian ini akan kita 3D rotate kembali. Kita akan buat berdiri. Di sini kita akan membuat bagian dari kakinya. Maaf ini salah, pencet circle. Kita langsung copy-copy saja supaya mempercepat. Semuanya kita lakukan 3D rotate. Ini proses pembuatan dari kaki untuk box hydrant. Ini satu persatu juga sama seperti buat box hydrant yang tadi. Kita akan buat rectangle satu persatu, kita akan extrude juga satu persatu. Ini kita kurang ke bawah perpindahannya. Oke, segini. Lalu nanti ini baru satu sisi. Kita perlu di bagian kiri dan juga kanannya lagi. Sebesar 2,5. Lalu kita extrude ke atas sebesar 0,1. Jangan lupa kita langsung copy untuk mempercepat. Kita akan 3D rotate kembali supaya posisinya boleh berdiri. Dan ini kita 3D rotate lagi untuk menyamping. Karena posisinya itu seperti tegak lurus antara kedua dari rectangle ini. Oke, ini akan kita tempelkan keduanya. Ini akan kita tempelkan. Ini kelebihan objeknya. Kita akan tempelkan bagian dari titik terluar. Bagian dari titik terluar kita akan tempelkan ke rectangle yang tadi sudah kita buat di sini. Kita bisa langsung mirror, tapi tidak lupa ini jangan di yes supaya objeknya tidak terhapus. Sekarang saatnya untuk melakukan perpindahan dan kita akan tempel ke box hydrant yang tadi kita sudah buat. Kita 3D orbit dulu agar mempermudah pandangan. Ya, kita akan tempel di sini. Tapi harusnya di bagian atasnya. Mohon maaf, salah. Kita sudah dari titik paling atas. Kita akan tempelkan ke paling bawah. Kita cari titik yang sesuai, yang pas. Di sini saya melakukan ke luar bagian dulu agar mempermudah pandangan. Ini juga masih salah.
karena seharusnya paling atasnya itu sudut antara pertemuan rectangle-nya. Baik, di sini. Lalu ini baru jadi di sebelah kirinya, kita akan lihat dalam bentuk realistik. Seperti ini, sudah mulai terlihat tampak jelasnya. Dan ini kita mau slide dan kita mirror supaya langsung ada di sebelah kanannya tanpa melakukan uh, pembuatan ulang. Ini sedang mencari sudut. Ini garis bantunya kita hapus saja. Oke, ini tampaknya kalau misalnya itu di wireframe, kita ubah dulu ke tampak konseptual. Ini tinggal di bagian pintunya, gagang, dan juga lubang yang ada di tengah yang bentuknya transparan. Dan ini kita proses pembuatan. Kita rectangle-nya buat kembali dengan ukuran yang sama seperti yang belakang, yaitu ke sampingnya 66, ke atasnya 95. Di sini kita akan extrude sebesar 0,5, 0,5, dan kemudian kita akan buat rectangle kembali. Di sini besarnya itu untuk bagian tengahnya 30 kali 40. Bagian tengah 30 kali 40, kita akan 3D rotate kembali. Kita akan extrude juga. Sebelumnya kita akan fillet bagian pinggirnya karena menurut referensi terdapat lengkungan. Nah, nanti di sini kita akan buat circle. Circle-nya ini nanti akan kita extrude ke rectangle yang sudah di fillet. Sehingga nanti hasil extrudannya akan mengikuti bentuk dari rectangle yang sudah di fillet. Ini posisinya masih kurang tepat. Dan akan dicoba kembali bentuk circle-nya. Karena dia, nah oke, sudah bisa. Kita akan coba lagi. Oke, di sini pembuatan circle-nya diulang. Kita buat sebesar 1,5. Lalu kita tadi di rotate supaya berdiri. Iya, seperti ini. Lalu di sini akan kita buat garis bantu sepanjang 25. Ini fungsinya itu untuk menempelkan nanti bagian dari tengahnya itu ke bagian pintu dari box hydrant. Supaya nanti hasilnya tidak melayang kalau misalnya tidak pakai garis bantu. Kita akan buat garis bantu juga di sini supaya kita mendapatkan titik tengahnya. Jadi nanti pas perpindahan itu mempermudah. Kita akan cari sudut segitiga, kita akan tempelkan ke ujung dari garis bantu. Kemudian ini seharusnya sebelum di-extrude ini di fillet dulu sebesar 3 garis untuk setiap sudutnya. Kita langsung enter aja karena masih menggunakan perintah yang sama. Baru kemudian kita akan extrude, enter, P, enter, kita klik garis rectangle-nya. Di sini sudah jadi. Kita mau lihat tampaknya dulu. Tapi sebelum itu kita akan SU. Di sini tengah-tengahnya akan jadi bolong. Ya. Kita balik lagi ke 2D wireframe. Kita akan buat garis bantu lagi di antara silinder. Nanti kita akan mendapatkan garis tengahnya. Dan garis tengah ini nanti kita akan satukan ke garis bantu yang tadi sudah ada di box hydrant. Di sini ukuran silinder dari yang sudah dibuat tadi itu jari-jarinya lebih besar supaya nanti bisa bolong. Oke, ini kita mau ke tahap
pembuatan gagang pintu kita pakai garis bantu kembali dengan ukuran 5, lalu untuk gagangnya kita pakai ukuran 3. Semua serba 3, kecuali ke bawahnya 5. Lalu kita akan pakai cara yang sama, kita pakai circle, nanti kita extrude. Tapi sebelum itu kita akan menghapus garis bantunya terlebih dahulu. Ini kita joinin dulu. Kita akan extrude, tapi seharusnya garis bantunya dibuang. Oke. Di sini kita akan tahap pewarnaan. Bagian itunya hitam. Untuk bagian box hydrant yang lainnya itu berwarna merah. Kecuali untuk gagangnya kita akan berikan warna yang lebih terang sedikit karena berdasarkan referensi itu bukan hitam atau bukan merah juga. Jadi di sini saya menggunakan warna yang sedikit kuning. Oke, kita akan lihat tampak realistiknya. Oke. Ini kita cari warna yang pas. Sebenarnya warnanya itu bukan kurang, tapi ini hanya masalah dari, pandangan kita saja. Ini kalau misalnya kita 3D orbit, semuanya warnanya masih terlihat bagus. Ini kita properties juga, kita ubah menggunakan warna yang sama, warna merahnya. Oke, tampak sedikit terlihat berbeda warnanya, tapi ini sama. Seperti yang tadi saya bilang, ini hanya masalah pandangan saja. Oke, untuk mempermudah perpindahan dan juga penempelan pintu ke box hydrant tadi juga kita buat, kita ke 2D wireframe, lalu kita move, kita satukan di titik sudut pertemuan antara bagian kiri dan juga bagian atas. Oke, ini sudah. Di sini ada beberapa terlihat garis bantu. Nanti itu juga akan kita hapus. Kita fokus untuk ke penempelan objek terlebih dahulu. Oke, seperti ini tampaknya. Nah, ini adalah tampak dari realistik. Warnanya sudah sama, karena memang hanya perbedaan pandangan saja. Dan bagian tengahnya itu transparan, bisa dilihat, terlihat sudut bagian dalamnya itu transparan. Jadi uh, bukan tertutup, tapi itu bentuknya transparan. Jadi mungkin sekian tutorial pembuatan box hydrant dari saya. Untuk produk selanjutnya akan di video selanjutnya. Makasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya, produk selanjutnya yang akan saya buat di ruang kerja pemadam kebakaran adalah APAR. APAR merupakan produk yang paling penting dalam ruang kerja pemadam kebakaran. Mohon izin lagi sebelumnya, saya dalam pengerjaan proses pembuatan di AutoCAD ini saya rekam layar kerjanya. Lalu sekarang saya akan menjelaskan step by step dari awal sampai akhir dari proses pembuatan APAR. Baik, untuk seperti biasa di awal kita akan mengatur unit 0,00, lalu kita ubah ke sentimeter juga, ini salah, oke. Selanjutnya kita juga akan nyalakan OSNAP, OSNAP-nya kita nyalakan semua, tidak lupa dengan ortogonal. Oke, untuk tahap yang pertama, kita akan membuat garis, garisnya ini garis untuk bagian dari badan aparnya. Oke, jadi nanti ukuran kiri dengan kanannya ini sama. Nah, ini 2,5, jadi kita bikin di sini produknya itu sebagian dulu, jadi setengah badan dari akar. Ini kita buat 34,5, lalu kita sambungkan juga dengan sudut yang sudah dibuat di atas. Jadi ini buat setengah badannya, karena kita akan nanti kita gunakan revolve. Ini kita fillet dulu sebesar 3. Kita fillet setiap sudut agar terlihat lebih realistik.
kita ubah ke tampilan, ubah ke SP isometrik, karena kan tadi dalam 2 dimensi, ini kita 3D rotate dulu agar produknya berdiri. Kita akan revolve. Di sini revolve-nya kita tinggal tarik garis dari atas sampai bawah, lalu kita langsung enter aja. Di sini kalau misalnya kita ubah ke konseptual atau realistik, dia bentuknya akan menjadi tabung, seperti itu. Di sini kita akan merubah warna dengan properties menjadi warna merah. Oke, ini adalah badan dari aparnya. Lalu kita bakal tuh di wireframe. Selanjutnya kita akan membuat bagian dari lapisan terluar, lapisan. Jadi di aparnya ini menurut referensi itu terdapat lapisan luar berwarna hitam untuk bagian bawah aparnya. Lalu ini kita offset ke dalam karena nanti ketika di extrude ke atas ini kita akan substrak sehingga bagian tengahnya bolong. Ini kita menggunakan garis bantu di tengahnya karena lingkaran di dalamnya ini akan kita move supaya bagian bawahnya ini tidak ikut bolong. Nah, di sini dia, di sini kita akan move, kita akan pindahkan ke atas garis bantu tadi, sehingga nanti bagian bawahnya tidak ikut bolong ketika di substrak. Oke, ini tahap substraknya, kita klik lingkaran luar, enter, lingkaran dalam. Jadi nanti yang bolong bagian atasnya aja. Nah, sudah seperti ini, kita akan memindahkan lingkaran tersebut, kita pakainya titik paling atas ya. Nah, jadi supaya nanti badan aparelnya tidak jeblos ke bawah gitu. Ini kita pindah layar kerja karena 3D rotate. 3D orbitnya tidak ada. Oke. Nah, ini kalau misalnya dalam tampak konseptual. Bagian bawahnya tidak ikut bolong karena tadi udah dinaikin ke atas. Kita balik lagi ke 2D wireframe. Oke. Ini adalah tampaknya. Selanjutnya di sini kita akan membuat jadi menurut referensi itu ada bolongan di sebelah kiri bagian badan apar. Ini tuh nanti fungsinya buat meletakkan selangnya. Oke, ini kita buat dulu sebesar 0,3. Kita akan ekstruk ke atas sebesar 2. Nah, di sini kita subtrak supaya di tengahnya ini bolong karena buat tempat memasukkan selang. Kita ke titik tadi kita sudah buat titik bantuan. Nah, jadi seperti ini. Kita ubah warnanya dulu agar lebih terlihat. Nah, bagian bawahnya ini warna hitam semua. Ini saya tampilkan bagian realistiknya. Kita move karena terlalu pinggir. Kita balik lagi ke 2D wireframe. Nah, selanjutnya di bagian atasnya ini terdapat kita buat garisnya ini nanti kita akan revolve lagi, garis tengah. Kita buat ketinggiannya dulu, ketinggiannya sebesar 3, lalu nanti ya seperti ini tampaknya. Lalu nanti kita akan tarik miring, nanti membuat garis miring ke bagian paling pinggir lingkaran bagian atas. Ini tidak bisa karena auto mode-nya nyala. Kita akan berusaha membuat, nah oke. Nah, di sini kita sengaja dilebihkan supaya nanti mendapatkan titik pusat. Nah, seperti itu. Lalu nanti kita bikin garis lagi. Ini dihapus dulu. Nah, oke. Ini kita akan join karena kita akan revolve. Nah, nanti revolve-nya bagian tengah, ya bagian atas sama bagian bawah. Nanti dia enter aja, lalu nanti akan melingkar. Kita akan lihat dalam tampak konseptual. Ini bagian atasnya seperti ini. Itu garis di tengah atasnya itu adalah garis bantu tadi. Ini kita mencari supaya dihapus agar objeknya terlihat lebih halus dan mulus. Kita fillet karena udah dalam bentuk 3D, kita fillet jadi nggak bisa dalam bentuk fillet lagi. Klik R lalu klik 2 sehingga bagian atas itu juga ikut melengkung. Realistik. Nah, oke seperti ini jadinya. Dari di orbit dulu, kita akan melihat keseluruhan dari objek.
Oke, ini dalam rekamannya terpotong. Jadi kita akan lanjut lagi proses pembuatannya itu yaitu 2D wireframe. Kita ubah, kita akan melihat objek detailnya di bagian atas. Nah, oke, untuk selanjutnya itu berdasarkan referensi produk yang telah saya berikan, di bagian atas dari tadi lingkaran yang ini kita akan buat lagi lingkaran. Ini kita 3D rotate dulu supaya berdiri. Nah, ini tuh fungsinya adalah bahan dasarnya itu terbuat dari besi, di mana nanti si lingkaran ini nanti akan kita buat menjadi sebuah bentuk tabung juga, dan fungsinya ini nanti akan fungsinya dalam pemadam kebakaran itu dia akan tersambung dengan selang. Jadi di situ sebagai alat transportasi gitu ya dari eee, gas-gas yang ada di dalam apar gitu, itu nanti akan keluar dari sini. Karena dia terhubung dengan selang. Nah, selangnya itu nanti eee, apa ya, tersimpan rapi di lingkaran di bagian bawah yang tadi sudah kita buat. Oke, di sini kita offset sebesar 0,2. Lalu kita seperti biasa extrude sepanjang 2,5. Oke. Nah, bagian dalamnya ini kita nanti akan iya, kita bikin kiri kanan, lalu nanti kita akan extrude tapi ukurannya kecil saja, karena nanti kita akan substrak. Jadi kalau misalnya dilihat secara detail dari produk aslinya itu, kiri kanannya itu bolong, kita ini extrude-nya sepanjang 0,5 aja, kita substrak sekarang, kita mempertahankan lingkaran luar. Oke, sudah. Nah, tampak konseptualnya kiri kanan itu akan jadi bolong. Nah, inilah nanti sebagai alat transportasi pengeluaran gas-gas yang ada di dalam apar, yang nanti akan tersambung di selang. Lalu kita akan nge-move, ini 3D orbitnya ya, kita akan pindahkan nanti lingkaran ini ke persis tengah-tengah dari eee, pali bagian paling atas. Nah, kita di sini buat garis bantu, fungsinya adalah supaya nanti dalam peletakannya itu posisinya itu simetris, jadi ada di tengah-tengah. Ini diubah layar kerjanya karena pada saat pengerjaan 3D orbitnya tidak ada. Oke, kita akan move. Maaf ini salah ketik, M, enter, lalu kita cari titik tengahnya, dan kita pindahkan ke paling atas, kita cari lingkaran di mana nantinya merupakan titik tengah. Kita cari lagi titik tengahnya segitiga, kotak. Oke. Nah, ini dia sudah pas di tengah ya. Di sini kita akan percepat. Oke. Nah, jadi di bagian pinggiran ini kita juga akan berikan garis bantu. Maaf, ini agak rumit. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan dari selang. Selangnya ini yang terhubung dari besi yang tadi sudah kita buat, lingkaran yang berbahan besi. Kita fillet sebesar 9, lalu kita join juga. Karena kita buat circle, nanti kita akan extrude, enter, P, kita klik garis yang sudah kita buat. Lalu kalau misalnya dalam bentuk konseptual, dia akan berbentuk ya seperti ini. Oke, ini adalah tampak atasnya. Selanjutnya, kita akan membuat bagian dari eh selanjutnya kita akan membuat bagian dari atasnya. Jadi di bagian atasnya ini ada alat untuk pemompa. Lalu ini kita buat lingkaran circle 0,5, tapi nanti kita akan pakai garis lagi. Dimana kita akan potong setengahnya. Maaf, ini salah. Kita harus hapus setengahnya dulu, baru garis bantu yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini bentuknya itu bagian atas bawahnya ini akan miring. Jadi nanti dalam proses pembuatan itu ia akan naik dengan menggunakan besar derajat 30 derajat. Begitupun dengan yang di bawahnya, maka kita langsung nanti kita akan mirror. Tapi sebelum itu kita offset. Nah, fungsi offset ini biar nanti jaraknya itu sama.
Lalu nanti setelah itu akan kita fillet bagian bagian sini, kita fillet, R, enter 1, 3. Terlalu besar karena memang ukurannya terlalu kecil, jadi kita 1. Nah, begitupun kita lakukan hal yang sama untuk bagian ini. Bagian ini, kita akan ambil garis lurusnya saja, kita extrude dulu supaya terpisah. Kita mirror, kita pakai titik tengah, kita nyalakan dulu ortogonalnya. Ini no. Begitupun dengan objek yang satunya lagi, seperti biasa kita offset sejauh 1. Lalu kita tinggal tarik garis, lalu kita fillet sebesar 1. Oke, hasilnya jadi lebih mulus. Nah, selanjutnya di bagian ya bagian sini itu kita akan perpendek. Pendeknya itu cukup 0,5 saja. Kenapa kita pendek? Karena memang berdasarkan referensi produk yang saya dibuat, itu, dia itu bentuknya miring. Nah, karena bentuknya miring ini nanti di bagian sudutnya itu akan kita fillet kembali. Jadi posisinya tidak terlalu tajam seperti ini. Kita fillet dengan radius 1, bagian dalamnya ya. Nah, bagian atasnya itu tidak. Lalu selanjutnya kita ubah ke tampilan SW isometrik. Tadi dalam 2 dimensi kita akan 3D rotate. Sebelumnya kita hapus dulu garis bantunya. Kita 3D rotate, kita buat berdiri, lalu kita extrude. Oke, kita select dulu semuanya, EXT, kita akan extrude sebesar 6. Nah, di sini kita langsung ganti warna, warna merah. Kita ke 2D wireframe lagi supaya mempermudah. Nah, di sini kembali lagi kita membuat garis bantu. Fungsinya adalah supaya kita mendapatkan garis titik tengah, mendapatkan titik tengah. Oke, di sini kita melihat terlebih dahulu. Lalu kita akan memindahkan ini. Nah, perpindahannya itu tidak dari paling luar ya, jadi agak di tengah dari si penyemprot itu. Nah, kita ambil titik tengahnya yang berbentuk segitiga. Oke, ini dia. Oke, produk sudah hampir jadi. Kita ubah ke realistik. Nah, seperti ini merupakan hasil akhirnya. Tidak lupa kita akan mengganti warna dari bagian busnya ini, kita properties. Kita ambil yang sedikit rada kuningnya warnanya. Oke, ini dia hasil akhirnya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi, di produk selanjutnya yang akan saya buat dalam produk yang akan dibuat dalam ruang kerja pemadam kebakaran yaitu rak dari apar. Di sini bentukannya itu yaitu seperti kursi dan berikut merupakan, proses pengerjaan Eee, dari pembuatan produk rak apar. Sebelumnya mohon izin kembali, di sini saya menggunakan rekam layar ketika masa pengerjaan karena, saya juga tidak memungkinkan kalau misalnya langsung rekam secara wajah karena memang membutuhkan waktu yang lebih lama dan membutuhkan jeda waktu juga selama proses pembuatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatannya. Seperti biasa kita akan menyalakan unitsnya dengan 0,00 dan juga sentimeter kita oke. Tidak lupa juga kita nyalakan OSNAP berfungsi untuk dalam pengerjaan pembedaan objek. Di sini kita menggunakan garis ya sebagai uh, bentuk awal dasarnya. Lalu kita menggunakan panjang yaitu 85 dikali dengan 30. Baik, dari ujung ke ujungnya sudah di-fillet dan ini kita akan melakukan join. Lalu selanjutnya adalah kita menggunakan rectangle dengan ukuran 30 kali 30. Ini akan menjadi tempat wadah untuk tempat rak aparnya. Kita menggunakan circle. Di sini circle-nya berfungsi untuk nanti kalau misalnya kita extrude bagian rak dari aparnya. Kita taruh di tengah-tengah lingkaran. Maaf, sebenarnya di sini ada kesalahan. Seharusnya yang sebelah sini kanannya tidak perlu dibuat circle. Lalu kita extrude, kita enter, kita klik P, lalu enter dan pilih garisnya. Nanti ini kalau dalam bentuk realistik itu akan uh, bentuk silinder. Ini pindah ruang kerja karena membutuhkan 3D orbit.
Kita akan menggunakan line setinggi 15 ini untuk patokan dari tatakan aparnya. Kita tidak lupa dengan extrude, kita extrude sebesar 2, lalu kita akan move. Sebelum itu kita akan filletage karena sudah bentuk 3D. Baik, kita filletage semua bagian yang ada. Kemudian kita akan move dari titik paling terluarnya yang akan kita letakkan di sudut dari dari ujung garis bantu yang sudah dibuat. Lalu kita akan bentuk ke konseptual. Ya, di sini itu ada hasil dari ekstrudan tadi. Uh, dia berubah menjadi bentuk silinder yang mengikuti bentuk garis tadi ya. Lalu kita akan bentuk line lagi. Kita akan melanjutkan proses pembuatannya. Kita akan mengira-ngira saja untuk tinggi ke atasnya karena kita sesuai dengan referensi yang kita sudah buat bisa dilihat kalau ada kayak satu gagang yang berbentuk horizontal ke samping ya seperti ini. Di mana nanti kita akan melakukan hal yang sama menggunakan circle yang nanti kemudian akan di-extrude kembali. Ya, nanti ini kalau misalnya sudah di-extrude, garis yang sudah kita barusan buat itu akan mempunyai bentuk yang sama, yaitu ada extrudan dari circle. Lalu di sini kita buat garis lagi ke atas sesuai dengan referensi yang sudah saya pilih. Di sini kita mengira-ngira saja untuk ukuran dari tingginya. Tapi untuk ke sampingnya kita menggunakan ukuran yang sama yaitu 30. Mohon maaf sebelumnya di sini terdapat kesalahan, seharusnya pembuatan garisnya itu ini kelebihan. Jadi nanti di akhir akan ada penghilangan salah satu garis. Lalu kita akan buat circle, circle-nya ini nanti akan kita 3D rotate supaya dia bisa berdiri, posisi berdiri. Nanti kita akan move ke ujung garis yang sudah tadi kita buat. Kita move menggunakan titik tengah dari lingkaran, kita taruh ke ujung garis. Kemudian kita akan copy ke garis yang ada di bawahnya. Begitupun dengan garis yang ada di bawahnya juga. Seperti yang saya bilang, ini garisnya kelebihan 1. Kita extrude. Kita klik P, enter, kita pilih garis yang sudah kita buat. Begitupun kita lakukan hal yang sama untuk garis-garis yang sudah kita buat di bawahnya. Oke. Oke, sudah jadi. Ini dalam bentuk realistik, konseptual. Dia menjadi sama ya bentuknya, ada bentuk silinder. Lalu kita akan buat kembali bentuk circle. Kita akan ubah pandangan. Selanjutnya di sini ya kita akan membuat garis bantu, kita lebihkan ukurannya karena kita akan membuat bagian kaki dari rak aparat. Ini kita lebihkan karena nanti tinggal menyesuaikan saja panjangnya. Oke, seperti biasa ya kita mengikuti ukuran-ukuran sebelumnya itu 30x30. Tidak lupa untuk kita fillet supaya nanti bagian dari raknya tidak terlalu tajam sehingga menghasilkan produk yang lebih realistik lagi. Kita fillet sudah, lalu kita joinkan kembali.
yang kemudian akan kita mirror ke sebelah kanannya, sehingga bentuknya sama. Kita akan mirror. Oke, baik. Ini kita pilih no supaya garis yang sebelumnya itu tidak hilang. Kita buat hal yang sama yaitu dengan menggunakan circle, kita taruh di ujung garis yang sudah kita buat, yang kemudian akan kita extrude, enter, P, enter, klik garis yang sudah kita buat. Dengan begitu akan menghasilkan barang yang lebih realistik lagi, seperti bentuk silinder. Oke, dia akan mengikuti bentuk garisnya yang sudah tadi kita fillet. Oke, kita akan mengubah pandangan kita menjadi konseptual. Di sini sudah mulai terlihat ya, sudah mulai terlihat bagaimana wujud dari rak apar, tinggal beberapa komponen saja. Sini kita akan cepatkan saja. Oke, di sini kita akan buat potongan lagi di paling atasnya, karena menurut referensi yang sudah saya praktikan buat itu di bagian belakang atas itu ada papan yang kemudian nanti akan kita extrude sehingga nanti bisa menghasilkan suatu bidang persegi panjang berwarna merahnya di tengahnya nanti terdapat segitiga. Masih dengan ukuran yang sama, sampingnya itu adalah 30. Ini ada kita extrude supaya nanti hasilnya bisa mengeluarkan warna. Oke, baik. Di sini dalam bentuk konseptual itu belum kita berikan warna sama sekali untuk objek rak apart. Di sini kita menggunakan garis bantu untuk pembuatan segitiga sebagai lambang dari pemadam kebakaran. Ke sampingnya, kita akan buat ke samping kanan terlebih dahulu, sepanjang 7. Lalu kita hubungkan ke tengah, sehingga bentuk segitiga ya. Lalu kita akan, di sini saya klik join, lalu saya klik mirror. Kita cari titik tengah supaya nanti hasil mirrornya bagus. Di sini kita akan mulai proses pengubahan warna menjadi warna putih. Dan kita memilih objek-objek yang sudah dipilih berdasarkan rekaman menjadi warna merah. Kita ubah warnanya menjadi warna merah. Dan realistiknya akan menjadi seperti ini. Untuk bagian belakangnya memang hanya karena faktor pandangan saja, tapi jika diubah pandangannya menggunakan 3D Orbit, itu merahnya tetap sama. Oke, di sini ada satu objek yang terlupakan untuk diberikan warna. Oke, sudah bisa terlihat di sini warnanya sama semua. Dan kita akan menghapus beberapa garis-garis yang tadi kita buat untuk garis bantu kita. Baik, di sini kita akan membuat bentuk circle lagi yang kemudian akan kita subtract. Nanti ini kita akan buat di lapisan paling luar kakinya. Jadi tadi terdapat 4 kaki di bawahnya, itu akan diberikan lapisan ini. Ini akan kita subtract sehingga nanti akan bolong di tengahnya, sehingga nanti uh, hasil lubangannya ini bisa masuk ke kaki yang sudah tadi kita buat. Oke, kita akan melihat proses substraknya. Ya, di sini kita akan move menggunakan titik paling bawah sebagai patokan kita. Taruh di situ. Di sini terdapat kesalahan, seharusnya titik yang digunakan adalah titik yang atasnya. Titik yang atasnya supaya tidak nempel ke rak apar. Lalu di sini kita akan menggunakan tools copy. Kita lakukan hal yang sama ke setiap kaki. Lalu kita akan mengubah warna dari kaki rak apar seperti ini.
mulai terlihat semakin jelas, semakin serupa dengan referensi yang sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat bagian dari menurut referensi itu ada gagang lagi, tiang berbentuk silinder juga, seperti yang sudah dibuat di layar. Kita akan melakukan hal yang sama, kita 3D rotate agar lingkarannya berdiri, kita pindahkan titik tengahnya ke ujung garis, lalu kita extrude, enter, P, enter, klik garis yang sudah kita buat. Jadi lupa kita ganti warnanya menggunakan properties, kita ganti warna menjadi red, merah, dan ini adalah tampak realistiknya. Di sini yang kurang adalah tinggal menghapus salah satu objek yang berlebihan dan kita akan memanjangkan bagian persegi panjang yang sudah dibuat. Tidak lupa kita juga memindahkan segitiga yang tadi kita sudah buat agar posisinya lebih pas di tengah dari papan merah tadi. Kita buat garis bantu agar nanti pada proses perpindahan tidak membuat objek melayang. Lalu kita kembali hapus garis bantu. Dan ini merupakan hasil akhir dari rak apar atau kursi apar. Terima kasih. Oke, baik. Di sini adalah produk kedua yang akan saya buat, yaitu topi pemadam kebakaran. Jadi di sini topi yang akan digunakan oleh petugas pemadam kebakaran. Jadi seperti perekaman pada sebelumnya, saya menggunakan rekam layar ketika saat pengerjaan AutoCAD, karena ketika kalau misalnya langsung direkam itu akan membutuhkan durasi waktu yang lama untuk pengerjaannya, karena membutuhkan jeda. Jadi mohon izin kepada para aset. Terima kasih. Jadi di sini saya akan memaparkan bagaimana cara proses pengerjaannya. Pertama, seperti biasa, kita harus mengedit bagian unit. Ini akan berguna untuk ketika nanti anotasi dan juga sentimeter. Kita mengubah ke sentimeter. Kita juga menggunakan OSNAP, kita menggunakan semuanya. Kita ubah ke SW isometrik. Seperti yang kita tahu, bentuk dari topi ini adalah bagian atasnya ini lingkaran. Lingkaran yang nanti akan kita bentuk lonjong, di mana panjangnya ini adalah 8,5 dan juga 10,25. Begitupun dengan bagian bawahnya, yaitu bagian bawah topinya, itu memiliki panjang 23,5 kali 28,5. Lalu setelah itu, kita akan melakukan menggunakan polyline, supaya nanti bagian dari depan topi ini ada lengkungannya sebesar 3. Ya, sebesar 3, lalu kita trim saja, kita hapus bagian yang sudah tidak digunakan, kemudian kita akan menghubungkan titik garis dari titik tengah belakang ke bagian samping kiri kanannya. Ini berfungsi untuk nanti kalau misalnya kita akan memfilet, sehingga bagian belakang dari topinya ini akan berbentuk melengkung mengikuti bentuk dari lingkaran tadi yang sudah kita buat, elips yang sudah kita buat. Oke, sini ke layar kerja baru karena kita membutuhkan alat bantu yang ada di sebelah kanan, yaitu 3D Orbit. Oke, di sini kita akan convert to arc. Ini sebesar 2. Begitupun kita langsung mirror saja, karena menggunakan ukuran yang sama, kita nyalain auto mode-nya, supaya langsung dengan sudut derajat yang sama. Kemudian kita akan melakukan fillet. Di sini pakai fillet biasa karena masih dalam bentuk gambar 2 dimensi. Kita fillet sebesar 5, kiri dan kanan sama. Oke, baik. Di sini kita akan mengcopy semua objek karena di sini akan berfungsi ketika nanti kita akan subtract atau kita akan gunakan ketika nanti akan ada pembolongan dari suatu objek. Kita ekstrak 10 ke atas, begitupun dengan lingkaran yang tadi sudah kita copy. Di sini saya salah, kita harusnya memindahkannya ke lingkaran yang sama, akan tetapi kita lebih mengecilkannya saja, atau sebenarnya bisa di offset.
Kita mengubah dari setiap panjangnya itu mengubah 1 senti, lalu kita ekstrud ke atas 9, kita bedain 1 senti dari yang lingkaran paling besar tadi, kita subtract paling luar, enter paling dalam. Sehingga nanti kalau misalnya dalam bentuk konseptual, lihat bagian bawahnya ini sudah bolong ya. Oke, bagian atasnya sudah jadi. Oke, selanjutnya di sini kita buat lingkarannya lagi. Ini kita ekstrak sebesar 0,5 untuk bagian topi bawahnya. Nah, di sini kita akan ekstrak juga 0,5. Di sini kita melakukan subtrak supaya nanti bagian topi yang persegi panjang yang tadi awalnya persegi panjang ini kita akan subtrak supaya nanti ada bolong untuk kita tempati untuk kita tempati lingkaran yang tadi kita sudah buat yang kita ekstrud sepanjang 10 cm. Oke, ini kalau misalnya dalam bentuk realistik sudah bolong ya. Kita melakukan perpindahan objek. Kita menggunakan titik yang paling depan saja ke titik tengah. Oke, seperti ini kita akan ubah ke pandangan realistik. Kita akan melihat apakah nanti bagian bawahnya tetap bolong atau tidak. Oke, bolong ya. Tapi di sini masih kurang karena bagian atasnya itu belum di fillet edge. Karena sudah bentuk 3D seperti biasa, kita menggunakan fillet edge. Kita fillet edge bagian kiri kanannya supaya dia lebih melengkung, lebih realistik. Oke, kita akan melihat dalam bentuk realistiknya. Dia lebih melengkung ya. Oke, kita ubah lagi ke 2D wireframe. Nah, kita juga di sini melakukan fillet edge lagi. Ini tuh R-nya itu sebesar 6 untuk bagian atasnya supaya lebih menyerupai topi. Supaya bentuknya tidak uh, terlalu kaku. Oke, kita akan select semuanya. Kita hapus dulu objek yang sudah tidak kita gunakan dalam proses pembuatan topi petugas pemadam kebakaran. Di sini kita akan mengubah warna, yaitu seperti biasa warna merah sebagai lambang dari pemadam kebakaran. Semua objeknya kita menggunakan warna merah, karena pemadam kebakaran dominan berwarna merah. Oke, ini adalah hasil 3D realistik dari topi pemadam kebakaran. Baik, sekian video tutorial dari pembuatan produk pada ruang kerja pemadam kebakaran. Sekian dan terima kasih.